Come awake, oh my soul, come and praise Him. From the light of the dawn till I sleep, let me sing of your love and your mercies. Come awake, oh my soul, I will praise Him. There is one thing I ask, one thing I seek, that I may dwell in the house of my. Shalom saudara, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari saudara, kita mempersiapkan tubuh jiwa roh kita datang kepada Tuhan sebelum kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan, perlindungan, berkat-berkat kasih Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan makan, minum, pakai, karena Tuhan memberkati jasmani kami. Terlebih juga berkat rohani, firman-Mu selalu menuntun hidup kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh dalam ibadah ini, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang siap melayani pada pagi hari ini. Urapi pemain musik, pemimpin pujian, pemuji, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga tim multimedia yang menyelenggarakan acara ini. Tuhan mengurapi kami semua sehingga pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Terlebih juga seluruh jemaat yang beribadah kepada Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan para penonton yang melihat tayangan ibadah ini, kiranya juga Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita masih tetap beribadah, kita masih tetap memuji, memuliakan Tuhan. Walaupun hanya di rumah, saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari rindu Roh Kudus untuk hadir di sini, untuk penuhi kita semua. Haleluya. Aku rindu Kau selalu Tuhan dalam hidupku. Mari dengan sepenuh hati kita angkat pujian.
Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat suara kita dan puji dan serukan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus. Haleluya, mari angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Andalkan temanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi-Nya. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Andalkan temanmu, tak perlu khawatir, sebab apa? Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi-Nya, nyanyi bagi-Nya, nyanyi Baik, kita masih mau tetap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan, berikan sorak-sorai terhebat bagi nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh
Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri sorak-sorai terhebat bagi nama Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dipersilakan duduk kembali. Dan pada saat ini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadiratnya Tuhan. Kita mau percaya, lebih percaya lagi kepada Tuhan, walaupun di saat kita tidak mengerti dan kita tidak melihat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya janji-Mu serta aku. Percaya berkat-Mu ada
selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada saat pagi ini kita masih memiliki kesempatan yang baik untuk berada dalam hadirat Tuhan. Terlebih kita boleh sama-sama memuji dan mengagungkan Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat pagi ini. Mari jemaat Tuhan, kita akan mengambil sikap berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hati kami melimpah dengan segala ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, dan terlebih pagi ini kami punya waktu yang terbaik untuk kami boleh duduk diam mendengarkan suara Tuhan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima. Berbicaralah Tuhan, hati kami siap diteguhkan, hati kami siap untuk dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membuka satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi ini, yaitu terambil dalam surat Ibrani 13 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-18. Ya, Ibrani 13 ayat 17 dan 18 saya akan membacakannya bagi kita semua. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan telah selesai dibacakan. Satu tema kebenaran firman Tuhan pada saat pagi ini adalah taat kepada pemimpin rohani. Amin. Haleluya. Taat kepada pemimpin rohani. Ya. Keteguhan dan keyakinan iman dari jemaat Tuhan senantiasa diuji dengan setiap situasi, kondisi yang terjadi serta dialami setiap harinya. Ada berbagai tekanan hidup dan keadaan di sekitar yang kerap kali menghimpit, mencoba mengecilkan iman percaya kita kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak pernah kurang cara untuk mengasihi, untuk menghibur, memberikan kekuatan kepada manusia dan umatnya, agar umatnya tetap percaya kepada setiap janji dan firman-Nya. Haleluya. Melalui utusan, Allah menyampaikan isi hati dan kehendak kepada umatnya, yaitu utusan yang dipilih serta ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan janji itu telah Allah genapi, yakni melalui Yesus Kristus yang adalah utusan Allah yang agung. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal karena dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Namun setelah Yesus Kristus terangkat ke surga dan dia kembali ke surga, karena memang Yesus berasal dari surga, tentunya kabar sukacita keselamatan tidak berhenti begitu saja, melainkan kabar sukacita keselamatan itu terus disampaikan ke seluruh dunia, yakni melalui setiap utusan yang Allah sendiri telah panggil dan tetapkan. Jika kita melihat pada saat itu,
adalah para rasul yang diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar keselamatan. Dan juga pada saat ini masih terus disampaikan, yaitu melalui utusan-utusannya yang adalah pemimpin-pemimpin rohani kita, hamba-hamba Tuhan. Merekalah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan setiap firman, menyampaikan setiap perkataan, isi hati, dan kehendak Allah. Di dalam pengajaran firman dari surat kepada orang Ibrani yang saat ini telah kita baca, di mana kita melihat bahwa orang-orang Kristen Yahudi yang dimungkinkan, yang kemungkinan besar mereka ada di Roma saat itu, mengalami penindasan, mengalami tekanan iman. Dan firman Tuhan ini disampaikan kepada mereka untuk meneguhkan iman mereka kepada Kristus. Tanpa terkecuali bahwa firman itu dan firman yang sudah kita baca ini disampaikan juga agar kita tetap taat dan tunduk kepada pemimpin rohani, yakni hamba-hamba Tuhan. Kita melihat tadi bahwa di ayat yang ke-17a, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ada satu pengajaran dan penegasan bahwa setiap orang percaya, orang Kristen, jemaat Tuhan wajib tunduk dan taat kepada pemimpin rohaninya. Mengapa kita orang-orang percaya, jemaat Kristus, harus taat kepada pemimpin rohani? Yang pertama adalah bahwa mereka berjaga-jaga atas jiwa jemaat. Kita bisa melihat dalam kalimat yang selanjutnya, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ya. Mengapa kita orang percaya, jemaat Kristus harus taat kepada pemimpin rohani kita? Karena pemimpin rohani kitalah yang berjaga-jaga atas jiwa jemaatnya. Berkaitan dengan jiwa manusia, bahwa jiwa memiliki arti roh manusia yang ada di tubuh dan menyebabkan seseorang hidup atau bernyawa, serta diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Di mana saat Allah menciptakan manusia dari tanah, maka yang Allah buat adalah tubuhnya, tubuh kita secara fisik, jasmaninya. Sedangkan jiwa atau nyawanya berasal dari nafas atau jiwa Allah sendiri. Haleluya. Begitu istimewanya kita manusia yang telah diciptakan oleh Allah, yang Allah sendiri telah menganugerahkan, memberikan nafas kehidupan, telah memberikan jiwa, menganugerahkan nyawa bagi manusia. Oleh sebab itu, Allah lah yang menganugerahi jiwa dan kehidupan kepada manusia. Hidup kita berarti menjadi milik Allah. Karena semua kehidupan
yang telah dimiliki oleh manusia adalah karena anugerah dari Allah sendiri. Haleluya. Kita boleh melihat bahwa pemimpin rohani kita, hamba-hamba Tuhanlah yang ditugaskan Allah untuk menjaga jiwa jemaat. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, di mana para pemimpin rohani harus bersiap-siap, bersiap sedia, berawas-awas, berhati-hati, serta tidak lengah atas jiwa setiap jemaat, yakni dengan memelihara kesejahteraan kehidupan, kerohanian, kehidupan rohani jemaat, yaitu melalui firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang memberikan kehidupan sejati. Pemimpin-pemimpin rohani kita, hamba-hamba Tuhan, yang memperingatkan jemaat agar mewaspadai tentang bahaya kehidupan rohani. Yang dimaksudkan di sini adalah pengajaran-pengajaran yang melenceng dari firman Allah, yang menjerumuskan dan menyesatkan setiap jemaat. Ini semua menjadi tanggung jawab dari seorang pemimpin rohani. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, ingatlah bahwa pemimpin rohani kita yang selalu siap sedia untuk berjaga-jaga atas jiwa setiap jemaatnya, kehidupan rohani kita. Tadi sudah saya katakan bahwa bukanlah hal yang mudah, tetapi inilah yang menjadi tanggung jawab sebagai pemimpin rohani. Kita boleh melihat bahwa tanggung jawab itu diberikan, ditugaskan kepada pemimpin rohani dengan tujuan tadi yang sudah saya katakan, bahwa agar mereka memperingatkan setiap jemaat untuk waspada kepada setiap pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang membawa mereka kepada kebinasaan, sehingga pikiran, perasaan, angan-angan dan hidup jemaat biarlah tetap bergantung percaya kepada Allah, Sang Pemilik jiwa dan kehidupan. Menjadi tujuan, menjadi tanggung jawab dari pemimpin rohani agar setiap jemaat tetap bergantung percaya hanya kepada Allah yang sejati, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap pemimpin rohani adalah datangnya dari Allah, karena mereka yang telah dipilih oleh Allah untuk berjaga-jaga dan bertanggung jawab atas jiwa jemaat. Oleh karena itu, mari kita taat serta tunduk untuk melakukan setiap firman Allah yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Jangan menimbang-nimbang firman-Nya dengan pilih-pilih dan membedakan setiap utusan Tuhan. Kita melihat apa yang menjadi latar belakang dari pemimpin rohani kita. Kita mungkin menimbang-nimbang apa yang disampaikan. Bahkan mungkin kita membeda-bedakan setiap utusan Tuhan. Jelas bahwa pemimpin rohani dan utusan Tuhan adalah dari Tuhan sendiri. Karena dengan apabila kita membedakan setiap utusan Tuhan, itu berarti kita sama dengan tidak mempercayai firman Tuhan. Yang sesuai akan kita terima, yang tidak sesuai bisa saja kita menolaknya. Ya. Oleh karena itu, mari kita taat dan tunduk kepada pemimpin rohani kita. Karena merekalah yang membawa pesan dari Tuhan. Karena merekalah yang menjadi utusan untuk menyampaikan setiap kebenaran.
yaitu firman Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya, mengapa kita harus taat kepada pemimpin rohani kita? Karena pemimpin rohani adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan adalah orang yang disuruh, ditugasi menyampaikan sesuatu atau menjadi penghubung. Terlebih sebagai utusan Tuhan yang tidak secara sembarangan, di mana Allah memanggil dan menetapkan untuk diberikan tugas mandat penting Allah untuk diteruskan bagi umatnya. Pemimpin rohani kita, utusan yang dikirimkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang diurapi dan diberikan kuasa untuk menjadi pemimpin rohani bagi jemaat. Kita bisa melihat di ayat yang ke-17b. Di sana dikatakan bahwa dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Para hamba Tuhan bertugas untuk menjaga jiwa kita, menjaga jiwa setiap jemaat, supaya jemaat tidak tersesat di dalam dosa. Memiliki tugas yang sangat istimewa dan sangat mulia, yaitu menjaga, mengawal, membimbing setiap pribadi untuk percaya, untuk tetap setia kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Para hamba Tuhan memiliki tugas yang sangat terhormat dan mulia, yaitu menasehati, mengingatkan, membimbing setiap jemaat untuk tetap setia beribadah, untuk tetap setia berdoa, untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuji, memuliakan, menyembah, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bisa melihat bahwa utusan yang Tuhan sudah kirimkan kepada setiap kita jemaat Tuhan adalah membimbing kita, mengingatkan kita, membawa kita, mengajak kita untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan, untuk selalu berdoa dan bersyukur, serta melakukan firman Tuhan. Mereka adalah pelayan-pelayan Allah yang bekerja di ladang Tuhan, karena mereka mendengar dan dengan sungguh-sungguh melaksanakan panggilannya sebagai utusan dan hamba Tuhan. Oleh sebab itu, mereka senantiasa melakukan pelayanan dengan setulus hati dan dengan segenap jiwa. Tadi dikatakan bahwa dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Kita melihat bahwa setiap pemimpin-pemimpin rohani, utusan-utusan Allah ini, mereka melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi panggilannya, yaitu mewartakan, menyampaikan Injil keselamatan, kebenaran kepada setiap jemaat, untuk jemaat semakin sungguh-sungguh, untuk jemaat semakin teguh, untuk jemaat semakin percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mereka senantiasa melakukan pelayanan mereka dengan setulus hati dan segenap jiwa. Mereka bekerja melayani firman Tuhan dengan penuh sukacita. Mereka melakukan tugasnya dengan gembira. Haleluya. Mereka adalah utusan-utusan Tuhan. Merekalah pemimpin-pemimpin rohani kita yang siap sedia untuk menjaga jiwa-jiwa dan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan bahwa para hamba Tuhan melakukan tugas pelayannya bukan dengan keluh kesah,
bukan dengan keluh kesah, bukan dengan sungut-sungut. Karena jika mereka melakukannya dengan keluh kesah, tentu hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi setiap jemaat dan orang-orang yang dilayaninya. Jelas firman Tuhan ini dikatakan, tidak akan membawa keuntungan bagimu. Terlebih mereka tidak mempermuliakan yang mengutus atau Allah sendiri. Oleh karena itu, sebagai jemaat Tuhan, mari kita tetap taat, kita tetap tunduk, kita tetap menghormati setiap pemimpin rohani kita. Mereka bekerja dengan tulus dan ikhlas untuk memberitakan firman Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Dan semua itu dilakukan untuk membangun kesetiaan semua orang percaya, untuk membangun kesetiaan jemaat yang dipimpinnya agar lebih setia beribadah, agar lebih setia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur, dan memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Inilah yang menjadi tujuan dan dasar sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pemimpin rohani. Satu tujuannya, yaitu membawa jiwa-jiwa untuk kembali taat, untuk kembali bersekutu kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh melihat di sini, lalu apa yang menjadi bagian yang harus dilakukan oleh jemaat Tuhan? Ya. Yang selanjutnya adalah berdoalah bagi para pemimpin rohanimu. Ya. Berdoalah bagi para pemimpin rohani. Tadi sudah jelas di ayat 18, berdoalah terus untuk kami. Telah jelas disampaikan bahwa kita sebagai jemaat Kristus senantiasa meneladani apa yang telah Yesus lakukan. Bahwa ia taat dan tunduk kepada Allah Bapa di sorga. Dan kita pun taat serta tunduk kepada setiap pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan yang telah diutus datang untuk jiwa dan hidup kita. Taat dan tunduk untuk melakukan firman Tuhan yang disampaikannya. Berdoa bagi setiap utusan Tuhan, berdoa bagi setiap pemimpin-pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan yang telah diutus oleh Tuhan kepada kita, agar mereka terus dimampukan untuk menjadi utusan Allah, melaksanakan panggilannya sebagai hamba dan abdi Allah. Dengan jelas tadi dikatakan, berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik, hidup yang berkenan di hadapan Allah, hidup yang mempermuliakan Allah, hidup yang kembali bersekutu dengan Allah. Haleluya. Inilah yang menjadi tugas kita sebagai jemaat, untuk terus selalu membawa di dalam doa setiap pemimpin-pemimpin rohani kita. Amin. Segala kekurangan dari hamba Tuhan adalah menjadi tanggung jawabnya sendiri dengan sang pengutusnya, yaitu kepada Allah. Kita tidak berhak untuk menjadi hakim atasnya. Namun kewajiban kita adalah untuk tetap menghormati utusan Tuhan dan melakukan firman Tuhan yang disampaikan. Karena dengan menghormati utusan Allah sama dengan kita menghormati Allah dan mau taat serta tunduk untuk melakukan firman-Nya. Amin. Haleluya. Jangan sampai kita terjebak memberikan penilaian yang negatif.
Kita terjebak memberikan hal-hal yang negatif dan tidak membangun atas hamba-hamba Tuhan, utusan-utusan Tuhan, maupun pemimpin rohani kita. Karena sama juga kita sedang memberikan penilaian dan kritikan kepada yang mengutusnya, yaitu Tuhan. Siapakah kita? Sehingga kita harus melakukan ini. Tadi sudah saya katakan, jiwa kita saja adalah anugerah dan pemberian dari Allah sendiri. Ya. Oleh karena itu, di dalam Roma 1 ayat 18 dikatakan di sana, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, haleluya. Ingatlah bahwa mereka adalah utusan yang diurapi oleh Allah sendiri. Murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman kita. Apabila kita menolak, tidak menghormati hamba Tuhan, tidak menghormati Allah, dan tidak menghormati firman-Nya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hal yang harus kita lakukan sebagai jemaat Tuhan, yaitu kita tetap berdoa bagi setiap pemimpin rohani kita. Dan selanjutnya, teladani iman pemimpin rohani kita. Di dalam Ibrani 13 ayat 7 di sana dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Amin. Ya, selain kita berdoa bagi para pemimpin rohani, kita pun diajarkan untuk meneladani kehidupan iman dari pemimpin rohani kita. Ya, dengan memperhatikan, meneladani, mencontoh keteguhan iman, kehidupan rohani setiap pemimpin rohani kita. Kalau kita melihat dalam Ibrani 11, di sana sangat jelas dituliskan berbagai tokoh-tokoh saksi iman, di mana kehidupan mereka sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi contoh yang sangat sempurna, yang baik. Ya, kita melihat Yesus sebagai contoh teladan agung kita yang sempurna. Dan kita juga melihat di dalam tadi yang saya katakan Ibrani 11, saksi-saksi iman. Mereka melakukan, berjuang kehidupan mereka tetap terus teguh di dalam Tuhan. Juga para rasul yang begitu gigih menyampaikan firman Allah, kabar sukacita keselamatan, sekalipun dengan begitu banyak dan berat tantangan yang dihadapi, namun tetap taat tunduk kepada Sang Guru Agung Yesus Kristus, bahkan sampai pada masa akhir hidup mereka. Puji nama Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada saat pagi ini adalah bahwa Tuhan mau agar kita tetap percaya kepada setiap janji dan firman-Nya. Melalui utusan, Allah menyampaikan isi hati dan kehendak kepada umat-Nya. Kita harus taat dan tunduk kepada utusan yang juga sebagai pemimpin rohani kita. Karena mereka berjaga-jaga atas jiwa kita dan mereka adalah utusan yang telah dipilih dan diurapi oleh Allah. Oleh sebab itu, tetaplah berdoa bagi para pemimpin rohani kita dan meneladani iman mereka. Amin. Demikian firman Tuhan yang disampaikan dan yang menjadi berkat bagi setiap kita untuk tetap melakukan firman-Nya. Mari kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah Sang Guru Agung dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima. Kami terus belajar untuk tetap taat kepada pemimpin rohani kami. Kami tetap meneladani dan berdoa bagi mereka. Karena merekalah yang menjaga jiwa kami. Karena merekalah
yang terus membawa kami untuk kami selalu dekat bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan setiap kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana saudara? Saudara diberkati Tuhan? Dengan rangkaian ibadah pada hari ini, kita bersyukur ya, kita boleh menikmati pujian, penyembahan kepada Tuhan. Terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan selalu memberi kekuatan, memberikan nasihat-nasihat, bahkan solusi-solusi dalam setiap pergumulan hidup kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jemaat yang selalu setia dimanapun berada di dalam ibadah-ibadah yang diadakan oleh Gereja Gerakan Pentakosta Elohim, dan seluruh juga pemirsa yang melihat tayangan-tayangan yang kami sampaikan di dalam video YouTube ini. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara. Saudara yang kekasih Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang ingin mendonasikan sumbangan-sumbangan Anda untuk pekerjaan Tuhan, mari saudara silakan sampaikan di bawah, di nomor-nomor yang di bawah ini. Tuhan salurkan supaya tetap ibadah-ibadah ini dapat terlaksana dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang setia dalam mengembalikan perpuluhan, yang mendukung dalam segala pekerjaan Tuhan di Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug khususnya, dan para donatur yang tidak kami sebutkan satu persatu, baik dukungan doa, dukungan moral, material yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati dan membalas. Mari saudara terus membangun iman, karena kita tahu hari-hari semakin jahat, dan jangan biarkan kita mengalami penderitaan karena kita tidak membangun iman. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh diberkati dengan seluruh rangkaian ibadah yang kami jalani. Kiranya seluruh rangkaian ibadah menyentuh hati kami yang paling dalam. Bagi jemaat, bagi pemirsa yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, belum menerima Engkau sebagai Tuhan, biarlah mereka ketika mendengar firman Tuhan ini boleh mendengar, percaya kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber segala pertolongan kami, supaya kami semua diselamatkan oleh Tuhan. Karena hanya satu jalan, di dalam nama Yesus, maka kami dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyelesaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu dan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Semakin hari, semakin bertambah.
kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam